Oke, saya Christopher Valentino Sebarani dengan NIM F1D321006. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Application of Relevant Frequency Electromagnetic Method to Detect Fracture and Tumbling Incident. Jadi yang berjudul penerapan metode relevant frekuensi elektromagnetik untuk mendeteksi rekahan pada daerah tanggalan Sidoarjo yang bertujuan untuk mendeteksi rekahan yang berada di daerah pengeboran sumber gas baru PT Lapindo di Tanggulangin Sidoarjo. Metode VLFM digunakan karena metode ini efektif untuk melakukan pemetaan kondisi bawah permukaan, seperti rekahan dan patahan yang dengan penetrasi kedalaman sekitar 50 meter. Mud vulkano yang sering dikenal dengan sedimentasi vulkano atau gunung lumpur merupakan endapan lumpur yang mempunyai densitas tinggi lebih ringan dari batuan sekitarnya dan memiliki mobilitas yang tinggi dan muncul ke permukaan melalui bidang lemah seperti pada sesar dan rekan-rekan berbentuk lucu. Di Indonesia sendiri, mud vulkano merupakan kondisi geologi yang umum terjadi di bagian utara Pulau Jawa dan Pulau Madura, seperti contohnya mud vulkano Gunung Anyar yang terjadi di puncak Antikling Guyangan, mud vulkano Beledukuwu terletak di puncak Antikling Purwodadi, dan Gunung Lumpur Sidoarjo yang terletak di perpanjangan struktur Antikling Sekar Putih dan Buja Tase, Madura. Dan adapun perumusan masalah yang dapat disimpulkan dari jurnal yang saya baca ini yaitu yang pertama, bagaimana kondisi struktur bawah permukaan seperti rekahan di daerah Tanggulangin Sidoarjo, dan berdasarkan hasil interpretasi data PLFM, apa pengaruh rekahan terhadap kondisi permukaan daerah penelitian. Lalu tujuan penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi kondisi geologi seperti rekahan di sekitar daerah pengeboran sumber gas baru di Kecamatan Tanggulangin. Yang kedua, mengetahui pengaruh rekahan yang ada terhadap permukaan daerah penelitian. Kemudian ada geologi regional. Geologi regional daerah ini sendiri, di daerah Sidoarjo ini sendiri disusun oleh lapisan batuan sedimen yang terdiri dari batu lanau, batu lempung, batu serpi, batu pasir, dan batu gamping. Umur batuan sedimen tersebut berkisar antara Miocene awal hingga Renaissance. Lalu ada pula semburan lumpur panas di Sidoarjo yang merupakan fenomena geologi yang dikenal dengan gunung lumpur, yaitu keluarnya lumpur yang berasal dari lapisan bawah permukaan. Lumpur yang keluar di permukaan adalah campuran air, padatan, dan gas. Lumpuran mempunyai temperatur sekitar 90 derajat Celcius di permukaan ketika diukur pada tahun 2006 sampai 2009. Lalu berbagai data laboratorium akan menguatkan bahwa fenomena semburan lumpur di Sidoarjo adalah fenomena di gunung lumpur dan bukan fenomena underground blowout yang dikenal dalam perminyakan. Dilihat dari sisi geologinya, daerah Sidoarjo memiliki lapisan-lapisan batuan sedimen yang cukup tebal, terdiri dari endapan delta dari sistem sedimentasi cekungan busur belakang atau backup basin yang pada umumnya terdapatnya sedimentasi pada sistem sedimentasi ini kaya akan kandungan hidrokarbon sehingga mempunyai potensi dan prospek sumber daya minyak dan gas bumi. Batuan di daerah Sidoarjo juga disusun oleh lapisan batuan sedimen yang lumayan kuat. Batuan-batuan ini diendapkan di dalam erosional basin, yaitu cekungan yang sangat dalam di mana formasi-formasi batuan sedimen tersebut diendapkan secara tepat atau high sedimentation rate dan tertekan sangat kuat sehingga membentuk formasi-formasi batuan yang bertekanan tinggi atau biasa disebut overpressure rock formation. Tidak heran dalam cekungan endapan seperti ini muncul struktur diapir. Struktur diapir lazim dijumpai di zona depresi yang tertekan secara kuat dan baik secara tektonik maupun secara sedimentasi. Baik, di sini ada peta geologi persibanan vulkano di Jawa Timur. Bisa lihat daerah-daerah di Jawa Timur yang terdapat vulkano ditunjukkan dengan titik-titik merah, sedangkan vulkano yang terjadi di Sidoarjo ditunjukkan dengan titik biru.
Kemudian metode VLF, metode variable frekuensi elektromagnetik, adalah salah satu metode geofisika yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dengan teknik pengukuran pasif, di mana pengukurannya menggunakan sumber sinyal elektromagnetik, yaitu gelombang radio dengan frekuensi yang rendah sekitar 15 sampai 30 kHz. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Ronca pada tahun 1971. Metode ini lebih banyak digunakan dalam eksplorasi geofisika dalam berbagai kebutuhan seperti survei tanah, investigasi sesar dangkal, pemetaan geologi, dan struktur bentuk lahan. Metode ini biasanya digunakan dalam mengeksplorasi benda-benda konduktif. Perubahan komponen medan akibat variasi konduktivitas dimanfaatkan untuk menentukan struktur bawah permukaan. Metode VLFM ini merupakan metode yang lebih praktis dan mempunyai jangkauan daerah pengamatan yang lebih luas dibandingkan dengan metode elektromagnetik lain. Prinsip kerja metode VLFM adalah dengan menangkap sinyal-sinyal medan elektromagnetik primer yang dipancarkan dari stasiun-stasiun pemancar yang tersebar di seluruh dunia. Medan elektromagnetik yang diukur oleh alat ukur VLFM ini adalah medan kompleks total atau HR yang terdiri dari komponen real atau in phase, imaginary atau quadrature, total field, dan tilt angle. Usulan dari keempat komponen tersebut tergantung dari nilai konduktivitas yang benda yang berada di bawah permukaan. Medan elektromagnetik yang dipancarkan antena pemancar selanjutnya akan diterima stasiun penerima dalam 4 macam perambat gelombang, yaitu gelombang langit, gelombang langsung, gelombang pantul, gelombang terperangkap. Nah, ini bisa dilihat, ini ada gelombang langit, gelombang langsung dari transmitter ke receiver, gelombang pantulnya, lalu gelombang terperangkap di bawah permukaan. Gelombang langit merupakan gelombang yang diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Gelombang langsung adalah sinyal gelombang yang dipancarkan oleh antena pemancar diterima langsung oleh receiver tanpa mengalami pantulan. Sedangkan gelombang pantul merupakan gelombang yang terpantulkan ke batas permukaan kemudian diterima oleh receiver. Yang terakhir, gelombang terperangkap ialah gelombang yang menembus lapisan batuan bawah permukaan yang akan memberikan informasi waktu rambat gelombang hingga diterima. Lalu selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di daerah sekitar pengeboran sumur gas baru di desa Gedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur hingga sisi utara dari semburan utama Lapindo, di mana titik Tanggulangin 6 dan Tanggulangin 10 merupakan daerah yang akan dilakukan pengeboran sumur gas baru Lapindo. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian, yang pertama itu identifikasi masalah, lalu studi literatur, kemudian akuisisi data dan pengumpulan data, lalu di bagian kedua ada data primer dan data sekunder, lalu dilakukan pengolahan data dan analisis data dan pembahasan hasil, kemudian penyusunan laporan dan presentasi yang singkat. Lalu yang selanjutnya pengolahan data dari data yang ada, data primer maupun data sekunder. Nah, kalau data sekunder langsung data GPS, sedangkan data primer itu melalui pengukuran VLFM, lalu ada filter, ada beberapa filter yaitu filter moving average, filter Mendy, lalu inversi dan penampang relativitas, lalu interpretasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang filter moving average. Proses filtering dengan moving average ini dilakukan dengan bantuan software MATLAB R2009A. Proses yang dilakukan pada filter ini adalah menjumlahkan 3 data yang berurutan, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi 3. Berikut hasil filter moving average pada lintasan 11. Ini data in phase, yang ini data quadrature. Yang kedua ada filter Mendy.
Setelah melakukan filter moving average, dilakukan filter Mendy untuk meningkatkan akurasi pengamatan sinyal dengan menghilangkan frekuensi yang tinggi dan rendah. Filter Mendy ini akan menghasilkan beberapa instructive model function, di mana EMFS ini memisahkan beberapa frekuensi yang ada pada data. Hal yang harus dilakukan pada filter Mendy ini adalah memilih EMFS yang tidak mengandung frekuensi yang tinggi dan frekuensi yang terlalu rendah. Dari gambar di atas ini dapat dipisahkan menjadi 5 frekuensi dengan tambahan satu residu. EMFS yang dipilih untuk memfilter data lintas sebelah ada EMF nomor 2 sampai EMF nomor 4. EMF 1 tidak dipilih karena mempunyai frekuensi yang tinggi sehingga dianggap memiliki banyak noise, sedangkan EMF 5 dan residu tidak dipilih karena memiliki energi yang rendah atau grid. Dengan pemilihan EMF 2, EMF 3, dan EMF 4 yang sudah dilakukan, data yang dihasilkan akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti gambar ini. Ini hasil penjumlahan dari EMF 2, EMF 3, dan EMF 4. Lalu yang terakhir ada inversi. Inversi dilakukan untuk mendapatkan penampang resistivitas. Data yang digunakan pada proses inversi ini adalah data dari filter Mendy. Inversi dilakukan dengan menggunakan software PreVLV, VL, dan InV2 di VLV, VLF V1. Software PreVLV V1 ini digunakan untuk membaca data hasil pengolahan Mendy. File yang dapat dibaca pada software PreVLV V1 berjenis TXT. Data yang diinput pada PreVLV V1 ini adalah data topografi, data pengukuran yang sudah difilter Mendy, dan nilai resistivitas rata-rata daerah pengukuran. Tampilan software PreVLV V1 pada pengolahan data ini dapat ditemukan pada gambar di bawah. Kemudian ada software InV2 di VLF V1 dioperasikan setelah output dari PreVLV V1 didapatkan. Pada software InV2 di VLF V1 ini, proses inversi dilakukan. Proses inversi dengan menggunakan software ini dengan memasukkan jumlah iterasi, di mana iterasi maksimum yang bisa dilakukan pada software adalah 30 kali iterasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai grade parameter. Output dari InV2 di VLF V1 adalah di model VLF DAT yang berisi model akhir penampang resistivitas. Di datar VLF DAT berisi data input hasil Mendy dan respon hasil inversi setelah berisi juga nilai error. Lalu famous TXT terdiri dari seluruh koordinat dari titik pengukuran, dan file yang terakhir adalah sensitive VLV.dat yang berisi sensitivitas dari model akhir penampang resistivitas. Kemudian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini antara lain, pertama, terdapat banyak rekahan pada daerah penelitian yang ditunjukkan dengan nilai resistivitas sebesar 0 sampai 80 ohmmeter. Pada setiap lintasan pengukuran ditemui minimal 2 rekahan dengan panjang yang bervariasi, mulai 5 meter sampai 30 meter pada kedalaman 10 sampai 30 meter. Lalu yang kedua, dengan banyaknya dugaan rekahan yang terdapat di daerah pengukuran, memperlihatkan bahwa daerah penelitian tersebut relatif tidak stabil. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.